tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Puting beliung di desa Karanganyar, Tataan. Angin puting beliung merusak permukiman dan pasar di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Dengan tanah. Andeloka ini bekasnya tembe ya. Mayat wanita ditemukan di Semak Belukar, Lampung Tengah. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Tanaman cabai siap panen di Lampung Tengah rusak akibat diserang hama varian baru. Cabai tidak bisa berwarna merah. Seorang kasir toko kosmetik di Banjar-Agung, Tulang Bawang jadi korban kejahatan gendam atau penipuan menggunakan hipnotis pada Sabtu siang. Pelaku dua orang, satu menunggu di motor di luar toko dan satu lagi masuk ke dalam toko. Dari rekaman CCTV, terlihat korban menyerahkan uang begitu saja ke orang tidak dikenal. Menurut keterangan pemilik toko, pria itu mengaku sebagai suruhan orang tua pemilik toko untuk mengambil sejumlah uang. Kasir toko menuruti saja perintah itu dan menyerahkan uang Rp1.200.000 kepadanya. Korban baru sadar jadi korban kejahatan gendam saat pelaku sudah pergi. Karyawan masuk ke dalam, sampai sini karyawan ngitung duit ada sejumlah Rp1.200.000. Dan si karyawan menyerahkan secara langsung tanpa konfirmasi ke pemilik toko dulu. Mungkin dia tersuges, jadi setelah menyerahkan, si pelaku itu bilang ntar sore mau balik lagi untuk mengambil kekurangannya. Setelah kejadian, dia baru sadar, kok saya nggak telepon pemilik toko dulu. Pemilik toko lalu melaporkan peristiwa itu ke polisi sektor Banjar-Agung. Pelapor menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para petani cabai di Lampung Tengah diresahkan hama varian baru yang menyerang buah tanaman mereka. Salah satunya adalah Edi Supangat, petani cabai di Desa Gunung Raya, Kecamatan Pubian. Secara fisik tanaman cabai tampak subur dan tetap berbuah, namun buah cabai tidak mau berwarna merah. Hama penyerang buah tersebut menyebabkan buah cabai hanya berwarna merah muda atau oranye. Bila dibiarkan, buah cabai tidak akan berwarna merah dan malah membusuk dan rontok. Edi Supangat mengatakan hama buah cabai yang belum diketahui namanya tersebut juga menyerang tanaman cabai petani lain di daerahnya. Mereka telah berupaya membasmi hama menggunakan obat-obatan kimia dan tradisional, namun buah cabai tetap rusak. Udah magnesium sulfat, sudah sulfur, sudah asam amino, sudah berbagai macam cara sudah saya lakukan. Apa yang disarankan sama formulator, teman-teman yang ahli di bidang pertanian cabai khususnya sudah saya jalankan, tapi hasilnya tetap. Dampak serangan hama tersebut, harga jual cabai hasil panennya tidak semahal buah cabai pada umumnya, sebab warnanya tidak merah dan terlihat seperti cabai muda. Para petani cabai di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah meminta Dinas Pertanian segera turun ke kebun membantu mereka mengatasi hama jenis baru tersebut. Sebab jika dibiarkan berlarut akan mengurangi pendapatan petani. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Bisa di depan juga. Ada
Setelah aparat keamanan dan Kesbang Pol, giliran lembaga DPRD Bandar Lampung yang gencar menyosialisasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Minggu pagi, sosialisasi digelar di Perumahan Puri Tirtayasa Indah, Sukabumi Indah, Bandar Lampung. Sosialisasi digencarkan setelah pemerintah melarang aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin yang berkantor pusat di Bandar Lampung. Pimpinan organisasi ini, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditangkap polisi pada pertengahan Juni lalu karena diduga mengajarkan anggotanya tidak menganut ideologi Pancasila. Organisasi ini telah memiliki banyak anggota yang tersebar hampir di seluruh daerah di Lampung. Setelah pemimpinnya ditangkap, sebagian besar anggota Khilafatul Muslimin di Lampung kini berikrar kembali ke NKRI. Agar kita dalam beragama jangan punya ide-ide yang sifatnya anti negara, jangan. Kita bernegara, beragama, kita bareng-bareng. Agama butuh negara, negara butuh agama. Terjadi simbiosis mutualisme. Masyarakat diimbau meningkatkan toleransi, persatuan dan kesatuan. Ini untuk meminimalisir resiko perpecahan pada momentum tahun politik mendatang. Dan kita harus tahu bahwa Pancasila ini tidak bisa kita lepaskan dari Indonesia. Jadi dengan adanya sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Dewan sendiri, insya Allah ini akan membangkitkan masyarakat ini paham bahwa Pancasila ini merupakan pandangan mereka, arahan mereka untuk bersosialisasi untuk hidup di masyarakat. Ini kan masyarakat khususnya di Bandar Lampung kan belum pernah ya mendapatkan wawasan kebangsaan pedoman ideologi Pancasila. Kalau untuk di provinsi kan mereka sudah aktif ya. Kalau untuk Bandar Lampung kan belum. Jadi kita masih seperti memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana kita ini hidup bernegara sesuai dengan yang ada di Pancasila. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan media sosial secara sehat, tidak untuk menghasut hal yang negatif, serta menyebarkan berita bohong. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.